Bayangkan kalau penggantinya melakukan riset gitu, Ctrl Alt Del, program dibuat lagi, padahal itu tinggal melanjutkan, bagus. Jadi apa yang terjadi? Seolah-olah jadi mundur lagi tuh, kayak pucuk-pucuk jadinya. Udah maju, mundur lagi. Kali ini saya akan bicara tentang suksesi atau pergantian kepemimpinan. Sejarah, termasuk sejarah kita ya, Indonesia itu, kenapa sih harus pemimpin yang digantikan itu tidak sejalan gitu, tidak akur gitu kadang dengan pemimpin yang menggantikannya. Ya, pemimpin pengganti tidak akur, tidak sejalan dengan pemimpin yang digantikannya. Ya, kita lihat aja lah. Kita lihat aja dalam sejarah pemimpin tertinggi Indonesia ya. Bagaimana hubungan antar presiden-presiden kita satu sama lain. Banyak diwarnai dengan ketidakakuran. Apa yang menjadi concern? Yaitu karena kadang-kadang satu perencanaan pembangunan yang sudah dibangun oleh seorang pemimpin, oleh satu presiden gitu, kadang tidak dilanjutkan, atau kadang pemimpin penggantinya, presiden penggantinya punya program pembangunan baru lagi yang kadang-kadang meriset dari perencanaan yang sudah ada sebelumnya. Boleh aja berdalih karena ini lebih baik atau apa, tapi itu terjadi. Kan kita ingat ya, isu dulu sampai sekarang, bukan isu sih, kita ngomong Mendikbud aja yang sekarang dijabat oleh Nadiem gitu, kan selalu orang jadi tentang sistem pendidikan kita, ganti menteri kan ganti sistem tuh, ganti aturan. Kadang-kadang meriset lagi, dan itu yang terjadi. Bayangkan kalau penggantinya melakukan riset gitu, Ctrl Alt Del, program dibuat lagi, ya padahal itu tinggal melanjutkan, bagus, ya. Jadi apa yang terjadi? Ya, seolah-olah jadi mundur lagi tuh. Ya. Kayak pucuk-pucuk jadinya. Udah maju, mundur lagi. Dulu kita sebenarnya sempat punya GBHN ya, yang mestinya bagus banget. Ya, garis besar haluan negara. Repelita. 5 tahun kali 5 ke depan. Yang mestinya siapapun yang mengganti akan melanjutkan aja. Andai saja kita punya lagi tuh, keren. Ya. Wah, di daerah kan lebih parah lagi. Di level bupati, wali kota, gubernur, terjadi pertarungan, kontestasi, bukan kontestasi lagi, kompetisi ya, yang diwarnai oleh black campaign dan sebagainya. Kemudian muncul pemimpin pengganti gitu, gubernur, wali kota, bupati pengganti. Wih, bukan saja program kepala daerah yang dia gantikan tidak dilanjutkan. Ada di satu daerah, ya tidak perlu saya sebut, tapi Anda bisa menebak. Punya proyek program, ya, triliunan nilainya, yang kota lain, provinsi lain tidak punya. Enggak dilanjutkan, hanya karena ini adalah legasi dari pemimpin sebelum saya. Kita bisa melihat juga, ya, kadang-kadang bupati terpilih, bukan saja mengganti program bupati sebelumnya, tapi orang-orangnya pun dia ganti. Hanya karena dia tahu ini orang dari bupati sebelumnya. Wow. Ya. Jabatan-jabatan kepala dinas bawah itu adalah pegawai negeri, ASN. Ya, yang loyal ya kepada profesinya, bukan kepada pemimpinnya. Sebenarnya siapapun pemimpinnya, siapapun bupatinya, dia akan loyal. Tapi sudah terbranding. Dia bawa orang baru, orang-orang lama, padahal bagus-bagus tuh, profesional, dia ganti. Hanya karena ini orangnya bupati sebelumnya, dan itu yang terjadi. Sedih kita. Ya, bukannya tinggal dilanjutkan. Jadi kalau mau fair, kalau pemimpin yang baru, bupati yang baru, lihat dong, mana program dari bupati sebelumnya, atau wali kota sebelumnya, atau gubernur sebelumnya yang bagus, lanjutkan dong. Nggak perlu tuh, wah ini legasi dari pemimpin sebelumnya, nggak perlu. Ya, orangnya dipanggil aja fit and proper atau apa kayak di assessment barulah, masalah kesetiaan atau masalah apa, profesionalisme, nggak harus di branding. Wah ini
orang lama, orangnya bupati lama, orangnya wali kota lama, orangnya gubernur lama. Mari kita belajar dari Singapura ya. Singapura tuh negara apaan sih dulu? Kecil, nggak punya apa-apa, nggak punya tambang, nggak punya kebun. Ya, air minum pun harus diimpor dari Johor. Tapi begitu ada seorang leader bernama Lee Kuan Yew memimpin dan melakukan transformasi yang sangat luar biasa kepada Singapura, dan Singapura jauh meninggalkan Malaysia, jauh meninggalkan Indonesia yang punya segalanya. Punya tambang, ya, punya kebun, punya sawah, punya peternakan. Singapura nggak punya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Begitu Lee Kuan Yew turun, diganti oleh Goh Chok Tong, dia melanjutkan tuh. Goh Chok Tong turun, sekarang Lee Hsien Loong, putra pertama dari Lee Kuan Yew, memimpin. Nggak ada isu apa yang tadi tuh. Ya, ketidakakuran antara pemimpin pengganti dengan yang dia gantikan. Ini contoh besar. Apa yang terjadi? Wow. Singapura menjadi salah satu negara terkaya di dunia, terbersih di dunia. Singapura menjadi negara kota yang paling layak untuk ditempati. 3 aja yang dia nggak punya semuanya, nggak punya sumber daya apapun. Manusianya cuma 5 juta. Dia punya fokus 3 aja. Sebagai kota bisnis, ya negara bisnis. Sekarang dia kembangin lagi negara pusat kesehatan. Dan 3 adalah negara pusat finance. Pusat finance, pusat kesehatan, dan pusat pendidikan. Kaget loh kita. Top 10, top 20 universitas terbaik di dunia itu ada perguruan tinggi di Singapura. Perguruan tinggi kita hebat-hebat, jauh peringkatnya. Ya. Kesehatan orang sekarang banyak sekali berobat ke Singapura, termasuk orang-orang Indonesia. Ini juga menjadi isu besar tuh. Kenapa orang Indonesia, terutama yang punya duit, lebih nyaman, lebih mau berobat ke Singapura daripada Indonesia. Banyak hal yang kita pelajari. Ya, reformasi dalam bidang kesehatan, reformasi dalam bidang pendidikan. Dan itu harus berkesinambungan. Jangan pula ada rektor, begitu baru terpilih, program rektor sebelumnya dibuang. Wah, ini legacy rektor lama. Rumah sakit juga begitu. Mari kita belajar banyak. Mari kita menghormatin para pendahulu kita. Kecuali memang melakukan kesalahan. Ya, marilah. Mari kita belajar bahwa dari setiap pemimpin itu ada satu segi baiknya. Yang buruk mungkin tidak perlu kita lanjutkan atau kita perbaiki. Tetapi tidak harus menjadi tidak akur, menjadi tidak disharmonis antara pemimpin yang menggantikan dengan yang digantikan. Mohon maaf, saya sharing tentang leadership, begitu juga di perusahaan juga begitu ya. Di BUMN kita begitu juga, di perusahaan-perusahaan. Ya, mari kita tidak bersikap seperti itu. Mari kita hormatin orang tua. Mari kita hormatin pendahulu kita. Ya, jangan kayaknya semuanya buruk tuh hanya karena dia pendahulu kita. Pasti ada segi baiknya. Malah saya pernah bilang, dari seorang musuh pun saya masih bisa belajar tentang ada kebaikan. Ada seorang penjahat, wah, merampok sana, merampok sini, nembak orang. Tetapi wah, saya terpukau melihat bagaimana dia menghormatin orang tuanya, ibunya, bagaimana dia membela saudaranya, membela sahabatnya. Selalu ada sisi baik. Jangan hitam putih jadi orang. Jadi menurut saya, itu yang ingin saya sampaikan. Yuk, kita belajar untuk saling menghargai siapapun dia. Jangan hitam putih melihat orang. Ya, semoga kita menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.